Apa yang kemudian kami sampaikan pada hari ini. Hei, jangan main kasar. Ada yang kasar, maju. Makanya kami sampaikan. Oleh Pemda Kabupaten Pusat ini kawan-kawan, tapi kami percaya jika pimpinan Kabupaten Goa atau Bupati Kabupaten Goa itu tidak hadir di tengah-tengah kita untuk bagaimana jika Bupati Kabupaten Goa tidak melakukan atau tidak atau memberikan isi kepada orang yang tidak percaya atau tidak keluar menurut kita yang tidak percaya Itu sangat di Kabupaten Goa, itu sangat kebijakan yang kemudian tidak diterbitkan kawan-kawan sekalian. Hanya memberikan ruang-ruang aspirasi terhadap masyarakatnya. Jika sudah tidak ada gunanya lagi di dalam kantor DPRD Kabupaten Goa menjadi atensi penting, atensi besar terhadap itu bukanlah aksi unjuk rasa itu ataupun memiliki unsur kepentingan kelompok maupun pribadi yang kemudian kami sampaikan hari ini itu sudah tidak ada gunanya lagi kehadiran daripada DPRD Goa ini tersebut kawan-kawan sekalian. Hadirnya kami di dalam kantor DPRD Kabupaten Goa menjadi atensi penting, atensi besar terhadap DPRD Goa bahwasanya mereka harus membuka mata lebar untuk melihat bagaimana keresahan-keresahan yang ada di masyarakat Kabupaten Goa kawan-kawan sekalian. Tidak ada rapat kalau masyarakat datang. Hei, apa mesin itu? Hei, apa mesin itu? Mana rokokku? Mana rokokku, anak? Mana rokokku? Mana rokokku? Berada di sini. Apakah Bapak mampu dengan bertanggung jawab atas tuntutan yang dibawa? Ya, nanti kita koordinasikan. Nanti. Melakukan aksi unjuk rasa di dua lokasi ataupun dua titik, yaitu di depan kantor pemerintah daerah Kabupaten Goa untuk bagaimana meminta pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Goa terkait dengan terlaksananya mulai dari beberapa tahun lalu atas event ataupun acara Ramadan Fair, tempat daripada kegiatan hari Ramadan tersebut, yang mana kami menganggap kegiatan tersebut merupakan sebagai saran daripada ruang-ruang pungutan liar, dan yang kedua mencekik terhadap pedagang-pedagang kaki lima. Oleh sebab itu
kenapa kemudian kami hadir melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati dan kemudian berlangsung kembali di kantor Dewan Perwakilan Rakyat. Gerakan yang kemudian kami laksanakan pada hari ini tidak akan henti sampai bagaimana pemerintah daerah untuk mencopot dan memberhentikan izin daripada kegiatan Ramadan Fair itu untuk bagaimana menghentikan pemerasan terhadap pedagang kaki lima. Ya sebenarnya bagaimana sih ini yang Ramadan Fair yang Oke, Ramadan Fair yang kemudian berdasarkan informasi yang kami miliki bahwa ada sekitar 90 lebih lapak yang akan dibangun di 2 titik lokasi Fasum, yaitu di RTH Lapangan Syekh Yusuf dan RTH Taman Sultan Hasanuddin. Nah, yang mana lapak-lapak tersebut ada biaya retribusi yang kemudian dikeluarkan oleh aturan pelaksana. Inilah yang kemudian kami tolak. Karena kami ketahui bahwa fasum-fasum tersebut itu digunakan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat, khususnya Kabupaten Goa. Namun karena kehadiran acara tersebut seolah-olah menjadi tameng untuk melakukan pungutan-pungutan liar hingga menguras daripada modal-modal daripada pedagang kaki lima, yang mana kami ketahui juga banyak pedagang-pedagang kaki lima yang meresahkan kegiatan tersebut karena terhentinya aktivitas ekonomi yang mereka rasakan. berapa pedagang yang Pedagang yang masuk? berdasarkan informasi yang kami dapatkan sekitar mulai dari 2.500.000 hingga sampai dengan 6 juta itu per tahun lalu. Nah, untuk informasi sekarang yang sudah tersebar sekitar 3.500.000 dan kemudian mungkin besar kemungkinan akan naik pula. Itu per bulannya? Per bulan. Selama Ramadan. Selama Ramadan. Bulan Itu Ramadan. apakah ada juga yang didapatkan terkait pedagang dari luar Kabupaten Goa juga yang menjual? Berdasarkan informasi yang kami miliki kemarin di tahun lalu memang kami mendapatkan informasi ada beberapa pedagang yang di luar daripada Kabupaten Goa yang kemudian dengan embel-embel dengan KTP masyarakat Kabupaten Goa, yang mana KTP itu hanyalah pegawai, namun pemilik ataupun owner tersebut itu bukanlah merupakan masyarakat Kabupaten Goa. Kalau untuk dinilai dengan nominal itu apakah sangat membebani kah atau merugikan? bagaimana? Berdasarkan informasi yang kemudian kami pegang bahwa banyak masyarakat pedagang kaki lima khususnya tersebut itu merasa tercekik ataupun tidak mampu, karena kita bisa bayangkan bahwa jikapun harga tersebut dipatok 3.500.000 di mana modal yang kemudian akan harus didapatkan oleh para pedagang tersebut. Seperti itu. Untuk tadi sampai di di DPR tadi sempat ditiru lagi baku dorong bagaimana? Ya, insiden yang kemudian terjadi tadi merupakan insiden yang kemudian terjadi antara anggota pengamanan kepolisian Satpol bersama dengan staf-staf Dewan Perwakilan Rakyat, karena kami berusaha untuk menemui langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Namun karena berhubung Dewan Perwakilan Rakyat terkonfirmasi tidak ada di kantor, kami menemui beberapa anggota dewan untuk kemudian mengadakan dan mengagendakan rapat dengan pendapat. Kita harus melaksanakan rapat dengan pendapat terkait dengan komisi yang terkait. Kemudian kita akan panggil di eksekutif mana yang berwenang di tempat ini, menyampaikan bahwa tuntutan daripada sewa daripada lapak di situ berapa banyak. Saya mendapatkan informasi dari pedagang-pedagang yang RDP apapun yang menjadi tuntutan daripada adik-adik, kalau memang bisa ditutup kita tiadakan saja. Tutup, daripada jadi masalah, kemudian di samping juga dekat dengan masjid, itu akan mengganggu di kegiatan-kegiatan daripada sholat berjamaah kita setelah Hasil RDP kan ada koordinasi dengan dinas terkait, Bu, terkait retribusi yang terlalu mahal. terlalu Pasti mahal. ada dong. Kita belum lihat apa kegiatannya terhadap yang masuk nanti di Ramadan Fair ataupun bentuknya itu. Saya yakin bermanfaat buat semuanya. Kita coba dulu. Tidak akan bisa kita rasakan atau kita nikmati bersama kalau kita tidak melalui proses namanya dicoba. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.